Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah praktik ibadah dan hafid yang akan mengangkat tema tentang praktik ibadah sholat tarawih, tahajud, dan juga sholat witir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nur Eka Sulistianingsih, yang kedua saya sendiri Muhammad Taufik Rafiqi, dan yang ketiga yaitu Dia Mustafiatur Ruwaida. Langsung saja, yaitu pembahasan pertama yaitu pengertian dari sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Kata tarawih merupakan bentuk jamak atau plural dari tarwihah, artinya istirahat untuk menghilangkan kepenatan. Berasal dari kata ar-rohah atau rehat yang berarti hilangnya kesulitan dan keletihan. Mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan atau sholat tarawih itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan juga untuk perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan, tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat jamaah. Kemudian landasan disyariatkannya sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan 2 rakaat setelah sholat isya sebelum mengerjakan sholat witir. Waktu berlangsung sampai akhir malam. Para perawi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih tanpa mengharuskannya. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Para perawi yang meriwayatkan hadis di atas selain Tirmizi juga meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di masjid, lalu banyak kaum muslimin yang bermakmum di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat di malam berikutnya. Jumlah kaum muslimin yang bermakmum di belakangnya semakin banyak ketika kaum muslim berkumpul pada malam ketiga. Nabi tidak keluar untuk mengimami mereka. Di pagi harinya beliau bersabda, yang artinya, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Aku tidak keluar untuk mengimani kalian karena aku khawatir itu akan menjadi kewajiban bagi kalian. Dari 2 hadis yang disebutkan terakhir dapat disimpulkan bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah, sebagaimana tutur Rasulullah yang tidak menginginkan para sahabatnya menganggap sholat tarawih itu wajib. Kemudian sholat tarawih itu berjamaah atau bersendirian. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama dalam melaksanakan tarawih, apakah secara sendirian atau munfarid atau berjamaah. Para ulama Hanifiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa disunahkannya sholat tarawih berjamaah. Ulama Malikiyah juga berpendapat serupa, hanya saja mereka menganjurkan pelaksanaan sholat tarawih di rumah secara jamaah selama tidak menyebabkan masjid menjadi kosong sama sekali dan dilakukan dengan semangat di dalam rumah. Adapun pada para ulama Salafiyah, Syafi'iyah, yang menjadi mazhab mereka adalah sholat tarawih secara jamaah lebih utama secara mutlak. Imam Nawawi berkata, itulah yang diambil oleh kebanyakan ulama. Adapun Rabi'ah, Malik, Abu Yusuf, dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa sendirian lebih utama. Mayoritas ulama berdalil dengan ijma' sahabat, yaitu bahwa mereka dahulu berkumpul berjamaah di masjid untuk sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab tanpa adanya pengingkaran dari seorang pun. Hal ini menjadi alasan terkuat disunahkannya sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih menurut mazhab 4. Ada beberapa pendapat mengenai bilangan rakaat yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mazhab Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Um bahwa sholat malam bulan Ramadan itu secara sendiri itu lebih aku sukai, dan saya melihat umat Madinah melaksanakan 39 rakaat. Tetapi saya lebih suka 20 rakaat karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Demikian pula umat melakukannya di Makkah dan mereka witir 3 rakaat. Lalu beliau menjelaskan dalam syarah
manhaj yang menjadi pegangan pengikut Syafi'iyah di Al-Azhar Al-Syarif, Kairo, Mesir, bahwa sholat tarawih dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam dan witir 3 rakaat di setiap malam Ramadan. Kemudian mazhab Hanafi, sebagaimana dikatakan Imam Hanafi dalam kitab Fahrul Qadir bahwa disunahkan kaum muslimin berkumpul pada bulan Ramadan setelah sudah Isya. Lalu mereka sholat bersama imamnya 5 tarawih istirahat, setiap istirahat 2 salam. Alhasil bahwa bilangan rakaatnya 20 rakaat, selain witir jumlahnya 5 istirahat, dan setiap istirahat 2 salam dan setiap salam 2 rakaat. Kemudian mazhab Maliki yaitu meriwayatkan juga melalui Yazid bin Kasifah dari As-Sa'ib bin Yazid 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa witir. Juga diriwayatkan dari Imam Malik 46 rakaat 3 witir. Inilah yang masyhur dari Imam Malik. Kemudian dari mazhab Hanbali sendiri menjelaskan dalam Al-Mughni suatu masalah, ia berkata sholat malam Ramadan itu 20 rakaat, yaitu sholat rawih, sampai mengatakan yang lebih bagi Abu Abdillah atau Ahmad Muhammad bin Hanbal mengenai tarawih adalah 20 rakaat. Menurut Imam Hambali bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu setelah kaum muslimin dikumpulkan berjamaah bersama Ubay bin Ka'ab, dia sholat bersama mereka 20 rakaat. Dan Al-Hasan bercerita bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin melalui Ubay bin Ka'ab, lalu dia sholat bersama mereka 20 rakaat, tidak menunjukkan salat bersama mereka kecuali pada separuh sisanya. Maka 10 hari terakhir Ubay tertinggal lalu sholatnya di rumah, maka mereka mengatakan Ubay lari. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan As-Sa'ib bin Yazid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Mbak Nur Eka Sulistiani. Silakan. Selanjutnya saya akan membacakan materi poin ke B, sholat tahajud. Definisi sholat tahajud. Sholat tahajud berharap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Tahajud artinya bangun dari tidur dalam terminologi Al-Quran. Tahajud adalah ibadah tambahan atau nafilah yang dilakukan pada malam hari, baik di awal, tengah, atau akhir malam. Waktu pelaksanaan sholat tahajud. Waktu sholat sunnah tahajud itu dibagi menjadi 3. Di permulaan, di pertengahan, atau di akhir malam, atau penghabisan waktu. Apabila diinterpretasikan menurut waktu Indonesia, sepertiga awal malam itu kira-kira jam 10 malam sampai jam 11 malam. Sepertiga malam diperkirakan jam 12 malam sampai jam 1 malam. Dan 2/3 malam sekitar pukul 2 atau pukul 3 sampai sebelum fajar. Poin ketiga, cara sholat tahajud. Untuk melaksanakan sholat tahajud, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengucapkan niat sholat tahajud, pelan dan menghayati artinya dalam hati. B. Mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan ke atas seperti takbir sholat biasanya. C. Membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Poin E, membaca surat pendek Al-Quran seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau surat lainnya dalam Al-Quran. Poin F, melakukan gerakan ruku, i'tidal, sujud, hingga salam sambil membaca bacaan untuk gerakan tersebut. Poin G, untuk rakaat selanjutnya, ikuti langkah poin A sampai poin F. Poin H, setelah salam disunahkan baca wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, dan doa sholat tahajud. Manfaat sholat tahajud: menghapus dosa, mendatangkan ketenangan hati, menjauhkan dari penyakit, mencegah dan mengobati penyakit pada
Poin C, menjauhkan dari penyakit. Poin D, mencegah dan mengobati penyakit pada sistem tulang dan otot. Poin E, mencegah dan mengobati penyakit pada sistem pencernaan. Poin F, melancarkan aliran darah, mengobati sakit pinggang dan stroke. Poin G, poin terakhir, mengurangi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk penjelasan selanjutnya untuk poin C akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Dia Mustafiatul Waider, NIM 18202110188. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah witir. Secara bahasa, witir berarti ganjil atau lawan dari genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha waturibun yuhibbul witra, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan secara istilah fikih, witir berarti sholat yang dikerjakan di antara isya dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian sholat malam. Selanjutnya yaitu hukum sholat witir. Jumhur ulama sepakat bahwa setelah sholat 5 waktu, hukumnya adalah sunnah, sehingga perintah melaksanakan sholat witir di atas tidak dipahami sebagai perintah wajib, melainkan perintah yang hukumnya sunnah. Lebih tepat, hukum sholat witir ini adalah sunnah mu'akkadah. Selanjutnya yaitu mengenai waktu sholat witir. Rasulullah SAW bersabda terkait kapan pelaksanaan sholat witir ini. Fasolluha ma baina sholatil isya'i ila sholatil fajri, yang artinya lakukanlah sholat witir itu di antara sholat isya dan sholat subuh. Walaupun sebagian ulama menilai bahwa waktu yang dianggap paling utama untuk sholat witir itu adalah di bagian akhir malam atau setelah sholat tahajud. Yang keempat yaitu mengenai jumlah rakaat sholat witir. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, jumlah minimal sholat witir itu adalah 1 rakaat. Dan juga pendapatnya Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Ibnu Anas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Musa, Muawiyah, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Sholatul laili masna fa'idahif tasubha fa'autir biwahidatin, yang artinya sholat malam itu dikerjakan dengan 2 rakaat. Apabila kamu takut datangnya waktu subuh, silahkan sholat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, sekurang-kurangnya witir itu dilaksanakan 3 rakaat, sehingga pelaksanaan 1 rakaat sebagian ulama dalam mazhab ini menilai makruh. Sedangkan batasan yang paling maksimal untuk melaksanakan sholat witir adalah 11 rakaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.